Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika ku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Halo Sobat Tatar BPN, selamat datang di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan. Program resmi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Bersama saya Nini Dan saya Lena. Nah, Teh Dini, kita sekarang sudah ada di kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi nih. Betul sekali, Le. Kita sama siapa sih Teh Dini di sini? Sekarang kita udah langsung ditemenin nih langsung sama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Bapak Agus Sutrisno dan didampingi oleh Bapak Mulya Santoso selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ya Pak ya. apa kabar Bapak? Baik, Sehat, Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun bulan Ramadan kita sambil puasa nih ya Pak ya. Ya. Kita tetap semangat nih Pak untuk ngobrol-ngobrol di sini. Harus semangat. Tapi tetap semangat kan Pak puasanya. Semangat. Walaupun puasa tidak menurunkan kinerja kita. Ah, keren banget. Ini tata-tata pada puasa nggak? Insya Allah. Oh, iya, ya. Makasih banyak nih Pak udah ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di Bingkai Pertanahan nih Pak. Karena pasti Sobat Tatar BPN apalagi yang di domisilinya Kabupaten Sukabumi udah menunggu-nunggu nih episode ini. Karena kita udah keliling kantor pertanahan nih Betul. Pak. Gitu. Nah Pak, program ini juga kita adakan agar masyarakat Kabupaten Sukabumi lebih mengenal nih Pak mengenai kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi dan apalagi kepala kantornya ya Pak ya, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi teman-teman tahu nih siapa sih Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi Penetapan Haknya gitu Pak. Dan apa sih program-programnya apa saja yang sudah kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi laksanakan? Boleh ya Pak kita ngobrol-ngobrol nih tentang pelayanan pertanahan Pak? Boleh. Itu kami sangat beruntung nih mendapat kesempatan ya Iya. setelah sekian kantor pertanahan. Jadi alhamdulillah kami punya kesempatan untuk memberikan kepada masyarakat mengenai informasi kantor pertanahan. Saya walaupun baru di sini ya sudah hampir 10 bulan ya, tetapi saya yakin masyarakat Sukabumi masih belum banyak yang mengenal kami ya. Oke Pak, mungkin saya awalnya nih Pak karena kalau BPN pasti tentang sertifikat nih Pak ya. Iya. Pengen tahu nih kalau di kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi program strategis nasionalnya PTSL-nya berapa sih Pak target di sini Pak? Karena luasannya besar ya kalau Kabupaten Sukabumi. Ya, jadi kalau kegiatan di kantor pertanahan itu sebenarnya banyak ya, baik PSN maupun rutin. Nah, PSN kita ada kegiatan PTSL, itu sudah saya kira masyarakat sudah tahu karena itu program presiden, program nasional. Kemudian juga ada program redistribusi tanah, sertifikasi melalui redistribusi tanah, dan juga ada sertifikasi lintor, kemudian BMN, kemudian juga ada wakaf ya. Jadi hampir semua kegiatan sertifikasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, iya betul. Nah, kalau mengenai PTSL, Pak Kasih PHP ini yang akan menjelaskan lebih detailnya. Ya, baik. Terima kasih.
Baik, untuk target tahun 2024 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menargetkan 60.000 sertifikat sate ya. Dan untuk saat ini dalam proses pemberkasan dengan jumlah 4.241 dengan proses 7% dari proses yang sudah berjalan seperti ini. Jadi dalam hal ini memang Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebelumnya memang tiap tahun sudah melaksanakan PTSL dan alhamdulillah kami bisa melaksanakan dengan tetap semangat dan tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Ayo Pak, tadi kan Bapak bilang tuh Pak 60.000 nih Pak targetnya. Apalagi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan wilayah yang lumayan luas ya Pak. Betul, ya, paling ya. luas mungkin ya di Jawa Barat. Nah, apa sih Pak hambatan dan strategi Bapak dalam menyelesaikan PTSL yang targetnya segitu banyaknya Pak? Boleh tolong Pak dijelasin buat ATR BPN. Jadi pada dasarnya memang setiap pekerjaan itu ada hambatan ya. Tapi tergantung dari kita sendiri untuk memanage hambatan itu. Apabila hambatan itu bisa kita koordinasikan, bisa kita selesaikan dengan sesama tim, dengan anggota, insya Allah dalam pelaksanaan pekerjaan itu akan berjalan dengan lancar ya. Memang hambatan-hambatan itu terkait dengan PTSL itu ada misalnya dari masyarakat yang memang masih belum mempunyai alas hak yang memang yang ada gitu ya. Tapi hal seperti itu kan istilahnya ada beberapa juknis yang memang bisa memudahkan persyaratan itu supaya bisa berjalan lancar. Dan kondisi dari jarak antara di Kabupaten Sukabumi ini yang cukup luas dan itu membutuhkan jarak dan waktu yang cukup relatif lama. Tapi hal seperti itu dia tidak menjadi kendala juga buat kami. Tetap pelaksanaan PTSL itu tetap berjalan dengan lancar dan semangat. Strateginya apa nih Pak? Kalau untuk tetap semangatnya itu loh Pak, kita pengen tahu nih strategi apa sih yang Bapak usung untuk tetap semangat menjalankan tugas PTSL ini Pak? Ya, baik. Jadi terkait strategi ini kita tetapkan per step bagian-bagian di mana kami harus menargetkan dalam target harian, target mingguan, dan bahkan target bulanan sesuai dengan progres-progres yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kami, yaitu Bapak Kepala Kantor Pak Agus, bahwa dalam hal puldadisnya, pengentrian berkasnya, pencetakan SHT-nya harus ditentukan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh time schedule yang sudah dibuat. Jadi strategi itu kami harus disiplin dan kami harus mentaati seluruh tim terkait dengan strategi yang sudah dibuat seperti ini. Jadi dengan adanya strategi yang dibuat dengan kurun waktu yang sudah ditentukan, insya Allah kami bisa melaksanakan waktu PTSL dengan waktu secepatnya. Yang tadi kan udah bilang time schedule nih Pak. Kapan sih Pak harapannya dapat 100% nih Pak PTSL-nya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi? Jadi memang sesuai dengan target yang sudah ditetapkan untuk tahun ini yaitu 60.000 dan kami time schedule-nya itu sampai dengan 31 Juli harus selesai dan kami harus bisa mencapai seperti itu. Amin. Time schedule itu harus kita komitmen Bersama supaya selesai tepat waktunya dan masyarakat bisa terbagi sertifikatnya dan masyarakat bisa senang mendapatkan program PTSL seperti ini. Ya, semoga tercapai ya Pak ya target. Amin, itu. amin, amin. Nah, dengan banyaknya target ini Pak, tentu pasti nggak cuma tentang PTSL kan Pak, Betul. pelayanan pertanahan di kantor ini kan Pak. Apa aja nih Pak strategi Bapak untuk tetap melakukan pelayanan pertanahan selain PTSL nih untuk masyarakat Pak? Itu bagaimana Pak? Ya, terkait dengan pelayanan lain di luar PTSL itu merupakan prioritas juga buat kami
Di antaranya 7 layanan prioritas ini, kami tetap strateginya yaitu mengatur jam kerja. Misalnya dari pagi sampai jam 12 kita pelayanan rutin, dan setelah itu baru kita tindak lanjuti dengan pelayanan atau program PTSL. Jadi dengan jangka waktu yang kita atur, kita bisa memanage pekerjaan ini. Ya intinya dalam pelayanan pertanahan terkait 7 layanan pertanahan ini pun tidak boleh kami istilahnya menjadi longgar atau kendor, tapi tetap sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ya, hebat banget Pak, dengan target yang cukup besar, tapi pelayanan pertanahan juga tetap dipantau ya, diawasi Iya, ya, betul, Pak, betul. agar tetap sesuai dengan SOP-nya ya Pak. Iya, betul. Kalau di sini ada pelataran kan Pak ya? Ada. Yang akhir pekan itu. Betul. Boleh Pak diinfoin ke Sob Atel BPN, siapa tahu Sob Atel BPN ada yang tahu sibuk nih Pak iya. di waktu kerjanya, pengen pengen merasakan pelayanan akhir pekan nih Pak. Boleh diinfokan Pak ke Sob Atel BPN. Baik, pada sobat ATR BPN yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, bahwa kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi melayani program pelataran, yaitu pelayanan pertanahan akhir pekan yang diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu dengan jam antara jam 8 sampai jam 12 pelaksanaannya. Dan kami dalam pelaksanaan ini melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi yang terkendala, misalnya hari Senin sampai Jumat waktunya kerja, dan di akhir pekan Sabtu dan Minggu kami bisa melayani pertanahan, dan petugas-petugas kami di loket melayani dengan senang hati, melayani dengan setulus hati, ikhlas, supaya masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa terakomodir dalam pelayanan pertanahannya. Demikian bisa kami sampaikan. Gitu Sob, jadi nanti Sobat ATR BPN yang gak punya waktu bisa langsung datang ya Betul. Pak, Sabtu Minggu ke kantor pertanahan Kabupaten Betul. Sukabumi. Tapi ini untuk khusus untuk Sob Atel BPN yang punya tanah di Kabupaten Sukabumi ya Pak ya. Iya. Jadi kalau punya tanah di Kabupaten Sukabumi, beli dulu Sob. Biar asal Betul, orang. betul. Iya, jangan sampai tanahnya di mana tapi pengen nyobain pelatarannya Kabupaten Sukabumi, jadi daftarnya di sini. Iya, karena tertariknya katanya tadi setulus hati ya Pak ya. Iya, betul, solusi Tentunya ini untuk masyarakat langsung ya Pak, kalau pelataran ini atau Iya, bisa memang puasa? lebih diutamakan kepada masyarakat langsung pemilik yang belum mempunyai kesempatan hadir atau datang ke kantor pertanahan. Jadi diberikan waktu khusus untuk pemegang hak langsung, yaitu dengan adanya pelataran ini setiap hari Sabtu dan Minggu. Oke, tadi kan kita udah denger nih penjelasan sama Pak Mulyo ya. Sekarang kita mau dengar penjelasan dari Pak Agus nih. Langsung dari Pak kepala kantornya. Nah Pak, kan sekarang lagi tren sertifikat elektronik Pak, lagi viral. Apalagi sekarang masyarakat udah mulai banyak yang menerima sertifikat elektronik ya Pak ya. Nah, kalau di kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi udah mulai belum sih Pak menerbitkan sertifikat elektronik? Ya, jadi seperti kantor-kantor pertanahan yang lain, karena ini kebijakan dari Kementerian ATR BPN, bahkan perintah dari Presiden. Salah satu perintah Presiden dari 3 perintah adalah dilakukannya sertifikasi elektronik secara masif. Nah, jadi menindaklanjuti itu, kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi juga melaksanakan program sertifikasi elektronik. Kita sudah melakukan sertifikasi elektronik ini untuk tanah-tanah aset pemerintah, baik BUMN, kemudian pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Alhamdulillah kita sudah menerbitkan sertifikat hak pakai secara elektronik. Nah, kemudian untuk perorangan kita sekarang ini sudah lakukan sertifikasi juga melalui program redistribusi tanah. Insya Allah sesuai dengan target kita tahun ini ada 3.300 target sertifikasi melalui redistribusi tanah, dan kita sudah targetkan akan kita selesaikan dengan sertifikat elektronik.
Oke, berarti masyarakat juga bisa ya Pak untuk mendapatkan sertifikat elektronik itu Pak? Iya, pasti masyarakat juga akan kita berikan layanan sertifikasi elektronik, baik melalui alih media maupun dengan permohonan sertifikat elektronik dari pertama kali. Oke. Tapi sulit nggak sih Pak? Terutama tadi kan sudah terbit tuh BMN ya Pak ya, Iya. dan untuk redistribusi. Sulit nggak sih Pak untuk mendapatkan sertifikat elektronik bagi Iya. pemohon? Ya, jadi masyarakat perlu kami sampaikan bahwa sertifikat elektronik itu banyak manfaatnya. Ya, yang pertama dari segi kepastian hukumnya sudah pasti ya, sama dengan sertifikat manual, sertifikat sebelumnya yang dicetak. Kepastian hukumnya sama persis. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga sertifikat itu dari hilang, kemudian kecurian, ya, rusak dan sebagainya. Nah, itu manfaat yang kedua. Nah, terus juga sebenarnya sertifikasi elektronik itu memudahkan, terutama buat kami nih pelaksana, ya, dari segi proses, kemudian juga dari segi penyimpanan warka, dokumen dan sebagainya itu lebih baik dan tentunya safety-nya lebih ada terjaga di sana, gitu. Nah, jadi proses, ya, dari segi proses masyarakat tinggal memohon seperti biasa, tetapi dari kami dari kantor pertanahan prosesnya semuanya melalui elektronik, dan itu memudahkan kami dari segi waktu, penyelesaiannya lebih cepat, kemudian lebih mudah, gitu ya. Nah, jadi buat kami pelaksana ada kemudahan, ada percepatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan sertifikat elektronik ini dengan mudah dan lebih cepat. Gitu. Oke, jadi masyarakat nih sobat BPN jangan khawatir Ya. kalau misalkan terima sertifikat yang cuma 1 lembar ya Pak ya. Iya, Karena betul. sama kayak sertifikat elektronik ya Pak ya. Iya, betul. Karena lebih aman ya Pak ya. Lebih simpel. Kalau yang sebelumnya kan harus disimpan, dijaga. Iya. Nanti dimakan Takut rusak. aja. Iya, betul. Channel alhamdulillah kayak gitu ya Pak ya. Iya. Rusak, gitu. Pak, ini aman karena ada digitalnya ya Pak. Iya. Jadi sobat BPN jangan ragu nih kalau misalkan nanti menerima sertifikat secara elektronik kan cuma 1 lembar ya Pak ya. Iya, betul. Karena sebenarnya kepastian hukumnya sama kayak yang Sama. analog ya Pak ya. Iya, ya? betul, sama. Jadi masyarakat sob ATR BPN ya, jangan ragu-ragu. Sertifikat elektronik kepastian hukumnya sama, walaupun 1 lembar. Jadi sertifikat elektronik itu bisa dicetak ya, 1 lembar, dan sertifikat elektronik ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kemudian kalau masyarakat membutuhkan kopinya dan sebagainya, sebenarnya bisa cetak sendiri ya. Nanti kita akan berikan akun dan masyarakat bisa langsung mau mencetak, mau menyimpan dan sebagainya, itu masyarakat bisa melakukan sendiri. Dan lebih aman juga ya Pak ya. Dan tentunya lebih aman. Dari bencana, rusak, Iya. dimakan raya. Makan Iya. raya. Iya, betul. Tapi Pak kalau sertifikat elektronik bisa disekolahin nggak Pak? Sama. Jadi jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Nanti nggak bisa disekolahin buat apa Betul. punya sertifikat. Iya. Jadi sesuai dengan fungsinya, sertifikat mempunyai fungsi sosial seperti itu. Ya, jadi di samping menjamin kepastian hukum, masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat ini, mau sertifikat manual maupun elektronik, untuk dijaminkan misalnya. Jadi itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Ayo Kak, kemarin pada tanggal 24 Januari ya Pak 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi itu menerima penghargaan penanganan HGU terbaik ya Pak dari kantor wilayah ya Pak, betul ya Pak? Iya, betul. Jadi alhamdulillah berkat usaha kita bersama, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi mendapat apresiasi dari Kanwil BPN, yaitu apresiasi untuk fasilitasi HGU. Jadi di Kabupaten Sukabumi itu merupakan
kabupaten yang mempunyai luas yang sangat luas ya. Luas kami itu 4.400 km persegi ya. 4.400 kilometer. Iya, ini merupakan luas terluas kedua setelah Banyuwangi di Pulau Jawa. Berarti luas kedua di Pulau Jawa ya, bukan Iya. hanya di Jawa Barat ya. Pak. Di Jawa Barat betul. berarti paling besar. Paling ya, besar luas. di Jawa Barat. Nah, kita paling luas di Jawa Barat, dan di Jawa kita yang kedua setelah Banyuwangi. Nah, dari luasan yang sekian ribu kilometer itu tadi, kita sebagian besar adalah tanah-tanah perkebunan. Ya, jadi ada HGU yang sudah diterbitkan di Kabupaten Sukabumi. Nah, karena kita bisa menangani baik dari aset reformnya, maksudnya dari legalisasi asetnya, dari penerbitan sertifikatnya, juga dari akses reformnya, makanya kita mendapatkan penghargaan dari Kanwil. Selamat nih Pak. Iya. Hebat loh. Hebat loh, luasnya besar, tentu bisa mengelola itu dengan baik. Nah Pak, tadi kan Bapak udah bilang HGU-nya terbanyak ya Pak. Iya. Nah apa sih Pak success story, boleh dong Pak diceritain gimana sih Pak caranya Bapak bisa menangani HGU yang segitu banyaknya dengan luas tanah dengan luas wilayah yang cukup besar gitu Pak. Bagaimana sih Pak caranya? Iya, jadi HGU yang ada di Kabupaten Sukabumi itu sekitar 400-an ya, dan setiap HGU itu luasnya bervariasi, ratusan hektar, bahkan ada yang ribuan hektar. Nah, dari sekian banyak HGU itu ada yang sudah terbit lama ya, yang sudah berakhir haknya. Kemudian juga ada HGU yang masih aktif ya. Terhadap HGU yang masih aktif, kita tetap meminta kepada mereka untuk mengelola, kemudian membuat laporan secara periodik kepada kantor pertanahan. Nah, kemudian terhadap yang sudah berakhir maupun mau berakhir, ada proses-proses lanjutannya, misalnya proses perpanjangan, pembaruan hak, dan juga pemberian hak baru. Nah, ada juga HGU yang sudah berakhir yang tidak dimanfaatkan. Nah, kemudian ada juga yang dimanfaatkan tapi tidak maksimal. Jadi HGU itu ada yang masuk menjadi objek tanah terlantar, kemudian juga ada yang karena tidak dimanfaatkan diokupasi oleh masyarakat. Itu. Nah, sehingga kita sesuai dengan arahan dari kementerian, kita menindaklanjuti. Kita tindak lanjutnya sesuai dengan kondisinya, dengan statusnya masing-masing HGU tadi. Nah, terhadap HGU yang mau berakhir akan diperpanjang, kita akan proses perpanjangannya sesuai kewenangan tentunya ya. Ada kewenangan dari kantor pertanahan, kewenangan Kanwil, dan juga ada kewenangan dari menteri. Nah, setelah kita periksa, ada kewajiban untuk menyisihkan 20%, kemudian juga terhadap HGU yang tidak dimanfaatkan juga akan kita tarik menjadi tanah negara, dan ada juga yang masuk ke bank tanah. Nah, untuk HGU yang sudah kita sisihkan, kita tarik menjadi tanah negara, itu ada program-program yang menanti di sana ya. Pertama, kita bisa masukkan menjadi objek TORA, tanah objek reforma agraria, karena bagaimanapun bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu harus sebesar-besarnya menjadikan masyarakat makmur, sejahtera gitu ya. Nah, jadi program TORA ini menjadikan bidang-bidang tanah bekas HGU ini kita bisa redistribusikan tanahnya. Ini untuk bidang tanah HGU yang sudah tidak digunakan dan tidak diperpanjang ya Pak ya? Iya, betul. Dan juga yang tadi dari penyisian 20%. Oh, iya. Itu bisa menjadi objek TORA.
Nah, jadi rangkaiannya setelah menjadi objek TORA adalah kita, karena tadi TORA ya, tanah objek reforma agraria. Nah, reforma agraria itu sendiri ada dua kegiatan pokoknya ya. Yang pertama legalisasi aset reform atau legalisasi aset, yang kedua akses reform. Nah, akses reform ini adalah pemberdayaannya. Nah, aset reform kita berikan melalui program redistribusi tanah. Kita sertifikatkan setelah tanah-tanah penyisihan dari HGU tadi kita bagikan kepada masyarakat, kita berikan sertifikatnya kepada masyarakat. Nah, sebenarnya tidak hanya berhenti di situ ya, Dini sama Helena ya. Jadi kalau tugas Kementerian ATR BPN itu tidak hanya bagi-bagi sertifikat, iya kan? Banyak kan taunya gitu, Pak. Iya, orang kan tahunya Bagi-bagi sertifikat. bagi sertifikat, bagi tanah kemudian disertifikatkan. Habis gitu. dapat mau diapain gitu ya, Nah, Pak? setelah dapat mau diapain? Nah, inilah tugas kementerian yang selanjutnya, yaitu akses reform. Jadi akses reform ini adalah tindak lanjut dari aset reform. Masyarakat setelah kita bagi sertifikat mau ngapain? Ya, kita berdayakan, kita berikan akses, baik melalui perbankan. Sertifikat bisa kita jaminkan, masyarakat bisa menjaminkan sertifikat itu untuk meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat. Nah, kemudian juga ada pemberdayaan yang lain, yaitu dengan melakukan pendampingan. Saya punya sukses story nih mengenai pembentukan kampung reforma. Ini terbuka udah tadi ya. Iya. Oh gitu ya. Boleh Pak diceritain. Nah, gitu ya. Jadi kampung reforma itu adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian ATR BPN. Nah, di sana ada campur tangan dari kami pemerintah, terutama dari Kementerian ATR BPN, kemudian dengan stakeholder terkait, dinas-dinas terkait ya, dengan dinas pertanian, dinas UMKM, koperasi, perdagangan ya, PUPR, semuanya berkolaborasi memberikan sesuai dengan tupoksinya tentunya ya kepada masyarakat melalui kampung reforma itu untuk bisa masyarakat bisa lebih memberdayakan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraannya tentunya itu. Nah, jadi setelah aset reform, akses reform. Nah, akses reform ini tentunya tergantung kepada masyarakat juga ya. Masyarakat apakah mereka mau kita ajak ya untuk bisa memberdayakan dirinya atau tidak. Nah, jadi kalau kami dari pemerintah, terutama dari Kementerian ATR, hanya memberikan akses. Kembali tergantung kepada masyarakatnya untuk bisa memberdayakan dirinya. Nah, saya bisa sampaikan untuk kampung reforma ataupun pemberdayaan yang lain. Jadi kalau kampung reforma ini dulu saya terapkan di kantor saya yang lama. Di mana tuh, Pak? Di kantor pertanahan di Pandeglang. Ya. Ya betul. Nah, di Lebak ini kita akan lakukan juga. Nah, namun yang sudah berjalan di kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi itu adalah pemberdayaan masyarakat untuk di Warung Kiara itu ada kebun ya, kebun pisang Cavendish. Nah, itu nanti saya akan kupas tuntas mengenai itu. Namun sebelumnya saya sampaikan juga tidak hanya itu pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi ya. Kita ada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ya yang diinisiasi dan juga didampingi oleh dinas-dinas terkait ya. Kita ada produk-produk nih. Oh ini ya, Pak.
Nah, betul. Batik ya Pak? Ini batik. Ini ada batik ya, batik Sukabumi. Ini khasnya Motifnya Sukabumi khas ya, Pak? Sukabumi ya. Ini batik hasil pemberdayaan kantor pertanahan ya Pak ya? Iya, betul. Ini kantor pertanahan mendampingi masyarakat untuk memproduksi batik Sukabumi ini. Nah, ini ada di Sukaraja ya. Nah, kemudian juga ada juga kerajinan dari tanduk ya, tanduk sapi ini. Oh, tanduk sapi. Oh, ini tanduk sapi ya? Iya, betul. Nah, ini dibuat kerajinan atau peralatan-peralatan rumah ya. Bisa juga alat masak, juga peralatan yang lain. Ini contohnya adalah apa namanya kerajinan untuk ikan ya, ikan untuk hiasan ini ya. Jadi selaras ya Pak dengan komitmennya Kementerian Agraria untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Iya. Dengan adanya kita mensertifikatkan tanah, kita juga bisa membantu masyarakat untuk bisa sejahtera secara mandiri ya Pak ya. Iya, betul. Jadi reforma agraria ternyata nggak hanya melegalisasi aset ya Pak, Iya, betul. sampai pemberdayaannya juga ya Pak. Betul. Jadi tidak berhenti di sertifikasi, tetapi juga ada akses reformnya. Gitu. Pak, lanjut nih ke pisang Cavendish tadi saya penasaran. Wah, gitu ya. Mas nih, boleh nih kita bahas di sini. Iya. Kita lanjut. Apa tidak ini dulu? Break dulu. Oh boleh. Boleh. Ada yang mau lewat kan? Oh iya, ada yang mau lewat nih. Nah, di sini tuh bakal ada persembahan dari kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi ya. Buat teman-teman sobat ATR BPN, jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune di Bingkai Pertanahan karena kita akan melihat pertunjukan dari teman-teman kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi. Selamat menyaksikan. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Aku yang rela terluka untukmu selalu. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Halo sobat ATR BPN, kembali lagi di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan. Nah, sobat ATR BPN tadi udah lihat kan pertunjukan dari teman-teman kantor Kabupaten Sukabumi. Keren banget ya. Keren banget. Nah, kita kembali lagi nih sekarang dengan topik yang tadi udah di-cut nih, pasti pada penasaran Iya. kan? Apa sih reforma agraria mengenai pisang Cavendish itu nih Pak? Boleh Pak diceritain nih? Ya, sengaja tadi saya cut ya, supaya sobat ATR penasaran. Wah, penasaran banget kayak gini Pak. Saya juga penasaran sebenarnya. Ya, jadi kita punya program unggulan ya, karena memang Sukabumi itu tadi sudah kita sampaikan banyak potensi dari HGU yang aktif maupun yang tidak aktif, yang tidak diperpanjang ya, yang akhirnya kita jadikan objek TORA. Nah, di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Warung Kiara,
itu ada objek tora dari pelepasan bekas hak guna usaha PT Sugih Mukti ya, PT Sugih Mukti. Nah, ada sekitar 320 hektar tanah yang kita redistribusikan kepada masyarakat. Nah, salah satu program yang kita laksanakan setelah kita redistribusikan, kita berikan akses kepada masyarakat ya, terutama di Desa Sirnajaya yang kita berikan pendampingan, yaitu dengan melakukan penanaman pisang Cavendish. Tahu kan pisang Cavendish? Kita nggak tahu tuh Pak. Oh, enggak ya? Pasti sudah merasakan, tetapi oh ini namanya pisang Cavendish. Nggak tahu namanya. Karena ini pisang unggulan ya, karena dijual di supermarket yang tentunya sangat digemari oleh masyarakat. Bentuknya yang mulus kuning itu ya. Oh, yang itu. Oh iya, oh itu namanya pisang Cavendish ya. Mungkin kita baru tahu ya kan namanya ya. Iya, itu. Jadi pisang Cavendish ini produk unggulan karena masyarakat banyak membutuhkan dan pangsa pasarnya luas, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk kita ekspor. Nah, untuk di Warung Kiara ini produknya sudah diekspor gitu ya, dan ada grade-grade-nya sehingga bisa dipilih mana yang kualitas ekspor, mana yang bisa untuk dikonsumsi masyarakat di Indonesia, di lokal ya. Ada juga grade-nya lagi yang untuk pisang Cavendish ini yang bagus untuk dijadikan komoditi yang lain, misalnya untuk keripik pisang atau dodol pisang. Nah, itu adalah salah satu diversifikasi produk pisang Cavendish. Nah, jadi kembali ke program reforma agraria ya di Kabupaten Sukabumi, terutama di Warung Kiara. Di sana setelah kita redis, kita lakukan pendampingan kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari reforma agraria adalah memberikan sebesar kemakmuran rakyat ya. Jadi mereka kita berdayakan dengan kita berikan pelatihan, kemudian pendampingan, baik mulai dari mengolah tanah, kemudian pembibitan, kemudian juga panen, pasca panen, pemasaran ya, itu semua kita berikan pendampingan dengan tentunya melibatkan stakeholder terkait, baik dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Sukabumi maupun juga dengan stakeholder dari badan hukum baik BUMN maupun swasta. Nah, mereka dengan sinergi yang ada memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Warung Kiara ini. Berarti benar-benar sampai dipasarkan ya Pak ya? Betul. Jadi tidak hanya menanam, tidak hanya panen, sampai pemasarannya juga didampingi karena di banyak tempat masyarakat hanya bisa memproduksi saja, ya kan? Betul, memproduksi. Setelah diproduksi nggak tahu diapain nih. Ya, bingung ya Pak caranya. Iya, bahkan masyarakat sampai produknya ini menjadi rusak, busuk karena tidak tahu mau diapakan. Kalaupun dijual harganya murah. Karena tidak tahu bagaimana strategi pemasaran. Gitu. Itu didampingin sampai dapat untung ya Pak ya? Iya, betul. Dan ini pun ada bantuan dari stakeholder lainnya ya Pak ya? Iya, betul. Ya, stakeholder itu tidak hanya masyarakat, maksudnya badan hukum, tapi juga dari dinas. Jadi peran dari GTRA ya itu sangat luar biasa. GTRA di sini di Kabupaten Sukabumi, ketuanya adalah Bupati Sukabumi. Okay. Nah,
GTRA ini di bawahnya ada dinas-dinas terkait. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing, mereka berkontribusi di dalam mendampingi, di dalam memberikan support ya, dan juga intensif sesuai dengan tupoksinya masing-masing kepada masyarakat agar bisa mengelola tanahnya, memberdayakan tanahnya untuk kepentingan masyarakat. Berkolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, jadi dari pemerintah kabupaten ada GTRA, kemudian dari BUMN ada PLN yang membantu di dalam penyiapan peralatan pertanian. Kemudian juga ada membantu dari yang lain ya, seperti dari bank-bank BUMN yang lain, seperti BRI ya, itu membantu untuk menyiapkan peralatan untuk pompa air misalnya, karena untuk pisang Cavendish ini membutuhkan air yang cukup. Nah, kemudian juga dari badan hukum swasta, ada badan hukum swasta yang mendampingi ya di perkebunan di Warung Kiara ini, yaitu dari GGP, Great Giant Pineapple. Nah, perusahaan ini mendampingi tadi untuk pemasarannya, untuk penyiapan bibit ya, itu didampingi terus ya. Nah, alhamdulillah masyarakat di Warung Kiara ini sudah bisa meningkatkan kesejahteraannya. Memang dari 320 hektar sertifikat yang kita berikan itu di awal program pemberdayaan itu dari 2,8 hektar itu bisa sekarang meningkat menjadi 10 hektar ya. Kemudian nanti ke depan kalau masyarakat di Warung Kiara yang lainnya melihat keberhasilan yang ada di desa Sirnajaya ini, insya Allah akan bertambah nanti luasnya. Nah, jadi kalau boleh saya sampaikan, di desa Sirnajaya ini ada 30 petani ya, 30 petani yang menggarap tanahnya dengan menanam pohon pisang Cavendish ya, yang alhamdulillah sudah berhasil ya, sudah menghasilkan pisang ya untuk tiap 2 minggu itu sudah bisa panen. Nah, jadi ya betul. Kemarin kami ke lokasi ya, ke lapangan. Di sana ada petani yang menyampaikan mereka tidak perlu lagi menjadi pegawai ya, cukup dengan menanam pisang ini sudah menghasilkan, karena tiap 2 minggu mereka sudah panen gitu. Dan panennya alhamdulillah bisa 30-50 tandan pisang yang bisa mereka jual. Ya, luar biasa ya Pak dampaknya reforma agraria ini terhadap masyarakat langsung ya Pak ya. Betul. Iya, jadi sobat ATBPN yang suka beli pisang Cavendish itu bisa jadi dari Warung Kiara ya. Kiara ini. Ya, jadi di sini masyarakat saya himbau ya, boleh sekalian, terutama yang ada di Sirnajaya dan desa-desa lain ya, seperti Kertamukti dan sebagainya yang ada di Warung Kiara, ayo segera manfaatkan tanahnya ya. Manfaatkan tanah dengan menanam pohon pisang Cavendish, karena di sana lokasinya cocok untuk penanaman pohon pisang, dan juga kalau benar-benar dimanfaatkan, diolah, insya Allah akan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat di sana, dan tentunya akan meningkatkan taraf hidupnya, meningkatkan kesejahteraannya. Nah Pak, buat masyarakat juga yang punya tanah, jangan didiem nih tanahnya ya Pak ya. Lebih baik digarap. Betul. Ya. Jadi tanah yang sudah kita bagikan, ya kemudian kita sertifikatkan, harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan nanti bisa ditarik lagi kepada negara ya, untuk ya kita manfaatkan, kita bagikan kepada masyarakat lain yang bisa memanfaatkan tanah itu.
Nah, jadi sebelum itu dilakukan, silahkan masyarakat garap manfaatkan tanah itu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Tadi kan kita udah cerita tentang sukses story-nya GTRA di Kantor Tanahan Kabupaten Sukabumi. Nanti kan tanggal 24 April nih kita bakal ada GTRA Summit ya dari Kementerian ATR BPN, Pak. Betul. Nah, apa sih Pak kontribusinya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi terhadap GTRA Summit ini, Pak? Ya, betul. Jadi program reforma agraria di Kabupaten Sukabumi tentunya linear dengan program-program yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Warung Kiara. Masyarakat di sana sudah memanfaatkan tanahnya dengan baik dan insya Allah dalam kegiatan sinergi reforma agraria ya pada tanggal tadi 24 April nanti Kementerian ATR BPN akan secara nasional ya melaksanakan gerakan sinergi reforma agraria yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Warung Kiara. Nah, jadi ini apresiasi dari kementerian kepada kita karena kegiatan sinergi ini tidak hanya dilakukan di Sukabumi saja, tetapi dilakukan di seluruh wilayah kabupaten, kota yang ada di Indonesia dan dipusatkan di Kabupaten Sukabumi. Wah, keren banget ya Pak. Berarti benar-benar Warung Kiara ini diapresiasi nih Pak sama kementerian ya Pak ya. Dan ini kegiatan sinergi reforma agraria ini sebagai upaya atau puncaknya nanti akan dilakukan GTRA Summit yang akan dilakukan di Banyuwangi. Nah, jadi kita mendorong kepada masyarakat di Warung Kiara untuk mulai sekarang memberdayakan tanahnya, mengolah tanahnya ya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dan alhamdulillah diapresiasi oleh Kementerian ATR. Wah, disangka Fendi semakin mendunia nih ya. Iya, Semoga langsung begini ya Pak. Iya, betul. Oke, tadi langsung aja ya kita. Iya, terima kasih nih Bapak udah mau ngobrol-ngobrol di Bingkai Pertanahan Pak. Terima kasih banyak waktunya di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan nih untuk ngobrol langsung sama Sobat ATR BPN di rumah. Terakhir nih Pak, pesan, harapan Bapak untuk masyarakat di kantor pertanian Kabupaten Sukabumi ya khususnya apa yang mau Bapak sampaikan untuk masyarakat tentang pelayanan pertanahan atau GTRA atau reforma agraria, silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan atas nama Kantor Pertanahan menghimbau ya kepada masyarakat untuk yang pertama menjaga tanahnya, karena tanah adalah hajat hidup masyarakat yang kita mulai dari lahir kemudian besar sampai meninggal membutuhkan tanah. Nah, jadi tanah yang kita miliki itu harus benar-benar kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan tanah ini tentunya ditindaklanjuti dengan sertifikasi, karena dengan sertifikasi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Nah, sertifikasi ini baik melalui PSN, tadi yang saya sampaikan ada kegiatan-kegiatan PTSL, kemudian redistribusi tanah, sertifikasi lintor, BMN, kemudian juga sertifikasi wakaf. Itu menjadi program kami untuk memberikan kepastian hukum atas tanah. Nah, kepada masyarakat kami minta agar segera mensertifikatkan tanahnya, karena di samping menjamin kepastian hukum, kami juga dari Kementerian ATR BPN mempunyai tugas mencatat, mendaftar seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat diminta untuk
berpartisipasi ya dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah ini dengan segera memberikan data-datanya, segera memberikan informasi mengenai bidang tanahnya. Kalau masyarakat mengikuti kegiatan melalui PSN seperti PTSL, ya ikuti apa yang sudah disampaikan oleh petugas dari kantor pertanahan, karena masyarakat nanti akan di-guidance baik mengenai persyaratannya, kemudian juga ketika dilakukan pengukuran harus menunjukkan batas-batasnya, memasang tanda batas. Nah, sehingga petugas dari kantor pertanahan bisa melaksanakan pengukuran dan tentunya nanti menindaklanjuti dengan panitia, kemudian juga penerbitan sertifikatnya. Nah, kemudian juga kami menyarankan kepada masyarakat apabila melakukan permohonan sertifikat secara rutin, silahkan lakukan datang langsung ke kantor pertanahan, ya, tidak memberikan kuasa kepada pihak lain. Kalau sempat lakukan sendiri, karena dengan memohon sendiri akan ada prioritas-prioritas dan juga akan mendapatkan layanan yang tentunya akan secara langsung bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi silakan datang, lakukan layanan di loket kantor pertanahan untuk bisa mendapatkan layanan pertanahan. Jangan gunakan calo, ya. Oke, jangan gunakan calo nih. Himbauan buat masyarakat nih. Betul. Iya, terima kasih Bapak. Himbauannya buat Sobat TTR BPN. Udah aja ya kali ini. Oke, begitu untuk episode kali ini sudah selesai nih Sobat TTR BPN. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya, ilmu-ilmu, pengetahuan, informasi-informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Kepala Seksi Penata Tanah dan Pendaftaran Kabupaten Sukabumi. Ya. Gitu. Dan semoga masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya puas nih sama informasi yang udah kita kasih. Tentunya dong, karena saya juga ngerasa puas nih tahu tentang reforma agraria dan banyak hal lah yang Bapak sudah jelaskan. Gitu. Oke Sobat TTR BPN, jangan lupa untuk tetap tonton Bingkai Pertanahan di episode selanjutnya, karena kita bakalan tetap keliling nih di Jawa Barat. Informasi layanan apa aja, dan Sobat bisa tulis nih di komentar di bawah ini kantor pertanahan mana nih selanjutnya kira-kira kita harus datengin untuk Sobat TTR BPN di rumah. Iya, boleh request ya. Kita nanti next mau kemana nih? Terus mau pertanyaan tentang apa? Itu boleh kita request aja ya. Jangan lupa subscribe, komen, share juga ke teman-teman di rumah, rekan-rekannya, semua akun media sosial kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Sobat TTR BPN. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan.